Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Felicia Cynthia Febriani dengan NIM 1030523086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pergerakan harga saham dengan metode random walk. Selanjutnya ada anggota kelompok kami yang terdiri dari Nidia Arta Karisa, Adelina Vivian Magdiel, Keisha Hernanta Zara, dan yang terakhir ada saya Felicia Cynthia Febriani. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi yang kami buat. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan, ketiga model dan simulasi, keempat analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, saya akan membahas latar belakang dari presentasi yang kami buat. Investasi saham menjadi salah satu pilihan populer dalam pengelolaan keuangan. Dengan pergerakan harga saham yang dinamis, dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal perusahaan maupun eksternal, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Untuk memahami dinamika ini, metode random walk digunakan sebagai pendekatan berbasis distribusi normal untuk memodelkan pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Simulasi ini bertujuan memproyeksi kemungkinan harga saham di masa depan dengan menganalisis 4 saham utama, yaitu BBCA, GOTO, ICBP, dan juga PBRX dengan berbagai skenario. Dengan bantuan simulasi random walk, investor dapat memprediksi tren pergerakan harga saham dan memperoleh gambaran kemungkinan nilai saham, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan dari presentasi yang kami buat. Yang pertama, untuk memodelkan pergerakan harga saham menggunakan metode random walk berdasarkan data historis tahun 2023. Tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis hasil simulasi untuk memahami faktor yang mempengaruhi tren pergerakan saham. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk membandingkan hasil simulasi dengan data historis untuk memahami akurasi metode. Selanjutnya saya akan membahas model dan simulasi. Di sini ada 4 saham yang akan kita analisis, yaitu yang pertama ada BBCA, yaitu dari sektor keuangan. Yang kedua ada GOTO, yaitu dari sektor teknologi. Yang ketiga ada ICBP, yaitu dari sektor consumer non-cyclicals. Ya, dan yang terakhir ada PBRX dari sektor industri. Lalu dalam metode ini, langkah-langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama ada pembersihan data dengan mengkonversi data menjadi format numerik dan juga menghitung daily return sebagai persentase perubahan harga harian. Dan langkah yang kedua, kita bisa memperhitungkan statistik deskriptif, yaitu dengan menghitung rata-rata harian dan juga menghitung volatilitas harian. Dan tahap yang ketiga yaitu kita melakukan simulasi random walk. Di sini kita memakai parameter simulasi yaitu jumlah hari perdagangan sebanyak 252 hari dan juga jumlah skenario yaitu 10 simulasi per saham. Di sini kita juga menggunakan nampai random normal untuk menghasilkan nilai return harian berbasis distribusi normal, dan juga kita akan mengakumulasi harga berdasarkan nilai return harian. Langkah yang terakhir yaitu kita akan melakukan simulasi skenario random walk yang terdiri dari ada 5 simulasi. Yang pertama optimis. Skenario ini menunjukkan pergerakan harga yang positif dengan volatilitas yang rendah. Simulasi ini terjadi dengan beberapa faktor positif yang mendukung kinerja saham seperti pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga peningkatan permintaan produk. Dan yang kedua ada moderat. Skenario ini menunjukkan pergerakan harga yang stabil dengan volatilitas yang sedang. Selanjutnya ada skenario pesimis yang menunjukkan pergerakan harga yang negatif dengan volatilitas yang tinggi. Hal ini dapat terjadi jika terdapat faktor-faktor negatif yang menekan kinerja saham seperti penurunan ekonomi dan juga penurunan permintaan produk. Selanjutnya ada skenario normal yang menunjukkan pergerakan harga yang cenderung stabil dengan volatilitas yang rendah. Dan yang terakhir ada skenario volatil. Ini menunjukkan pergerakan harga yang fluktuatif dengan volatilitas yang tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama di kinerja ekonomi. Di sini kondisi ekonomi global dan domestik dapat mempengaruhi kinerja saham. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan permintaan produk dan mendorong harga saham naik.
Faktor selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah seperti kebijakan moneter dan fiskal yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan kinerja saham. Misalnya kenaikan suku bunga dapat menekan harga saham. Selanjutnya ada permintaan produk. Seperti kenaikan permintaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan sehingga mendorong harga saham naik. Selanjutnya, sentimen investor. Misalnya, jika investor optimis terhadap prospek perusahaan, maka harga saham juga akan cenderung naik. Selanjutnya, konflik geopolitik, seperti perang atau terorisme. Dan yang terakhir yaitu bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi perusahaan sehingga hal ini dapat menekan harga saham. Selanjutnya ada hasil simulasi. Yang pertama dari saham BBCA, rata-rata return hariannya min 0,000338 dengan volatilitas harian sebesar 0,010957. Simulasi menunjukkan pergerakan harga saham BBCA yang fluktuatif dengan potensi volatilitas dan kemungkinan kenaikan harga dalam jangka panjang. Berdasarkan simulasi dengan 5 skenario, juga menunjukkan bahwa performa saham BBCA ini sangat bergantung pada skenario pasar yang dihadapi. Skenario optimis memiliki potensi pertumbuhan yang paling signifikan, sementara skenario pesimis dan volatil mengindikasikan risiko yang tinggi dengan tren penurunan yang dominan. Skenario moderat dan normal menawarkan gambaran kondisi pasar yang lebih stabil namun tetap bearish. Pemilihan strategi investasi yang tepat sangat penting untuk mengelola resiko dan memanfaatkan peluang dalam berbagai skenario pasar. Yang kedua ada saham Gotoh dengan rata-rata return harian sebesar 0,001397 dan volatilitas harian sebesar 0,04600532. Harga menunjukkan volatilitas tinggi yang mencerminkan ketidakpastian pasar. Grafik simulasi menunjukkan bahwa saham Gotoh memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga memiliki resiko yang tinggi. Melalui simulasi 5 skenario, saham Gotoh memiliki potensi untuk tumbuh di bawah skenario optimis dan moderat, dengan tren bullish yang konsisten. Namun skenario pesimis dan normal menyoroti resiko penurunan harga yang signifikan. Sementara skenario volatil mengindikasikan peluang pertumbuhan yang disertai resiko fluktuasi yang tinggi. Strategi investasi yang cermat diperlukan juga untuk mengelola resiko di tengah berbagai dinamika pasar. Hasil simulasi selanjutnya yaitu ada dari saham yang ketiga yaitu ICBP dengan rata-rata return harian sebesar min 5,0908,289 dengan volatilitas harian sebesar 0,01561123. Pergerakan harga ini lebih stabil dibandingkan Gotoh namun tetap memiliki tren fluktuasi ringan. Meskipun menunjukkan potensi pertumbuhan, penting untuk diingat bahwa investasi saham mengandung resiko dan tidak ada jaminan hasil. Investor perlu melakukan analisis lebih lanjut dan mempertimbangkan faktor lain sebelum membuat keputusan investasi. Berdasarkan simulasi 5 skenario optimis dan moderat memberikan prospek pertumbuhan yang positif dengan tren bullish. Meskipun skenario moderat menghadapi lebih banyak fluktuasi, sebaliknya, skenario pesimis mengindikasikan risiko penurunan harga, sementara skenario normal mencerminkan kondisi pasar yang stabil namun netral. Dan skenario volatil menunjukkan tingkat risiko dan ketidakpastian yang paling tinggi dengan pergerakan harga yang sulit diprediksi. Selanjutnya ada hasil simulasi dari saham yang keempat yaitu PBRX dengan rata-rata return harian sebesar 0,019994 dengan volatilitas harian sebesar 0,0239231123. Simulasi ini menunjukkan bahwa pergerakan saham PBRX di masa depan tidak pasti dengan berbagai kemungkinan skenario. Meskipun simulasi menunjukkan tren naik secara umum, volatilitas yang signifikan menunjukkan bahwa terdapat resiko yang terkait dengan investasi saham PBRX.
Melalui grafik simulasi dengan 5 skenario, simulasi ini menunjukkan bahwa saham PBRX memiliki potensi untuk tumbuh meskipun dengan tingkat fluktuasi yang bervariasi tergantung pada skenario yang dipilih. Secara keseluruhan, skenario optimis dan normal menunjukkan potensi pertumbuhan paling signifikan, sementara skenario pesimis dan moderat menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil. Skenario volatil menunjukkan fluktuasi yang signifikan yang mengindikasikan tingkat resiko yang tinggi. Selanjutnya ada analisis dari simulasi pergerakan harga saham BBCA. Di sini kita memakai 10 simulasi. Dari grafik tersebut, maka kita dapatkan pergerakan acak, yaitu jalur simulasi menunjukkan variasi yang signifikan karena return harian dihitung secara acak. Selanjutnya, rata-rata dan tren. Mayoritas jalur tidak menyimpang terlalu jauh dari harga awal, menunjukkan bahwa rata-rata return sangat kecil yang bisa mendekati nol. Secara umum, harga saham BBCA juga cenderung meningkat, namun terdapat periode penurunan dan kenaikan yang signifikan dalam jangka pendek. Yang terakhir ada volatilitas yang terlihat adanya variasi yang cukup besar dalam fluktuasi harga saham antar skenario. Ini menunjukkan potensi volatilitas saham BBCA. Untuk analisis simulasi pergerakan harga saham BBCA, kita menggunakan 5 skenario. Yang pertama ada skenario optimis, moderat, pesimis, normal, dan juga volatil. Di sini bisa kita lihat bahwa pada grafik ditunjukkan untuk garis biru menunjukkan skenario optimis, garis orange menunjukkan skenario moderat, hijau menunjukkan skenario pesimis, merah skenario normal, dan juga ungu skenario volatil. Di sini untuk skenario optimis terdapat harga akhir yaitu 10,79. Di sini menandakan harga saham BBCA pada skenario ini mengalami kenaikan yang stabil selama periode simulasi dengan fluktuasi yang relatif kecil. Ini juga menunjukkan tren bullish. Selanjutnya ada skenario moderat dengan harga akhir 6,83. Harga saham BBCA pada skenario ini mengalami penurunan yang relatif kecil selama periode simulasi, dengan fluktuasi yang stabil menunjukkan tren bearish namun juga cenderung flat. Selanjutnya ada skenario pesimis dengan harga akhir 5,85. Harga saham BBCA pada skenario ini mengalami penurunan yang signifikan selama periode simulasi, dengan fluktuasi yang relatif kecil menunjukkan tren bearish. Selanjutnya skenario normal dengan harga akhir 6,05. Harga saham BBCA pada skenario ini mengalami penurunan selama periode simulasi dengan fluktuasi yang cukup signifikan. Ini menunjukkan tren bearish namun fluktuatif. Dan yang terakhir ada skenario volatil dengan harga akhir 5,25. Harga saham BBCA pada skenario ini mengalami penurunan yang signifikan selama periode simulasi dengan fluktuasi yang sangat besar dan juga sering terjadi. Ini menunjukkan tren bearish dan fluktuasi yang signifikan. Selanjutnya kita analisis simulasi pergerakan harga saham Gotoh. Di sini kita memakai 10 simulasi. Yang pertama ada variasi harga. Simulasi menunjukkan bahwa harga saham Gotoh sangat fluktuatif dengan harga saham bergerak naik dan turun secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa saham Gotoh memiliki volatilitas yang tinggi. Yang kedua, kemungkinan. Ada beberapa simulasi yang menunjukkan pertumbuhan harga saham yang signifikan, namun ada juga simulasi yang menunjukkan penurunan harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa investasi saham Gotoh memiliki risiko yang cukup tinggi, di mana investor bisa mendapatkan keuntungan besar tetapi juga bisa mengalami kerugian yang besar. Untuk analisis simulasi pergerakan harga saham Gotoh dengan 5 skenario, di sini yang pertama ada skenario optimis dengan harga akhir 298,02. Harga saham Gotoh pada skenario ini dimulai pada angka 100 dan mengalami pertumbuhan positif dan stabil yang menunjukkan tren bullish. Yang kedua ada skenario moderat dengan harga akhir 317,63. Harga saham Gotoh pada skenario ini dimulai pada angka 100 yang mengalami pertumbuhan yang lebih lambat namun juga stabil, dan ini menunjukkan tren bullish. Selanjutnya ada skenario pesimis dengan harga akhir 134,64. Harga saham Gotoh pada skenario ini dimulai pada angka 100.
mengalami penurunan yang signifikan mencapai titik terendah sekitar hari ke-75. Kemudian mengalami sedikit pemulihan dan menunjukkan tren bearish. Selanjutnya ada skenario normal dengan harga akhir 69,55. Harga saham Gotoh pada skenario ini dimulai pada angka 100 dan berfluktuasi selama sebagian besar simulasi. Ini menunjukkan tren bearish. Dan yang terakhir ada skenario volatil dengan harga akhir 205,74. Pada skenario ini dimulai pada angka 100 dan mengalami fluktuasi yang signifikan selama simulasi. Dengan pergerakan naik dan turun yang tajam, ini menunjukkan tren bullish namun juga fluktuatif. Untuk analisis simulasi pergerakan harga saham ICBP, kita dibagi menjadi 3. Yang pertama ada volatilitas tinggi. Garis-garis pada grafik memiliki fluktuasi yang cukup besar. Ini menunjukkan volatilitas harga saham ICBP yang tinggi. Yang kedua ada tren umum. Secara umum, sebagian besar simulasi menunjukkan tren harga saham yang meningkat meskipun dengan fluktuasi yang signifikan. Dan yang terakhir ada probabilitas rendah penurunan harga. Ada beberapa simulasi yang menunjukkan penurunan harga, namun sebagian besar simulasi juga cenderung meningkat yang menunjukkan probabilitas penurunan harga yang lebih rendah. Lalu untuk analisis simulasi pergerakan harga saham ICBP, kita di sini menggunakan 5 skenario. Yang pertama ada skenario optimis dengan harga akhir 88,74 yang menunjukkan tren bullish dengan pertumbuhan stabil yang cukup signifikan. Harga saham cenderung naik selama periode pengamatan. Yang kedua ada skenario moderat dengan harga akhir 88,15. Ini menunjukkan tren bullish dengan pertumbuhan yang lebih moderat dibanding skenario optimis. Harga saham cenderung naik, namun dengan fluktuasi yang lebih besar. Selanjutnya ada skenario pesimis dengan harga akhir 71,07. Ini menunjukkan tren bearish. Harga saham cenderung menurun sepanjang periode pengamatan meskipun terdapat beberapa fase naik yang singkat. Selanjutnya ada skenario normal dengan harga akhir 98,66. Ini menunjukkan fluktuasi harga yang cenderung stabil dan tidak menunjukkan tren yang signifikan. Harga saham cenderung bergerak di sekitar rata-rata selama periode pengamatan. Ini yang terakhir ada skenario volatil dengan harga akhir 82,55. Ini menunjukkan fluktuasi harga yang paling tinggi di antara semua skenario. Harga saham bergerak naik, turun dengan cepat dan tidak menunjukkan tren yang jelas. Untuk analisis simulasi pergerakan harga saham PBRX, di sini kita membagi menjadi 4. Yang pertama ada variasi pergerakan. Setiap simulasi menunjukkan pergerakan yang berbeda yang menunjukkan bahwa hasil di masa depan itu tidak pasti. Yang kedua ada tren umum. Meskipun ada variasi, secara umum sebagian besar simulasi menunjukkan tren naik dalam jangka panjang. Yang ketiga ada volatilitas. Pergerakan harga saham menunjukkan fluktuasi yang signifikan terutama di awal simulasi. Dan yang terakhir ada skala pergerakan, yaitu pergerakan harga saham bervariasi dari sekitar 75 hingga 320. Selanjutnya untuk analisis simulasi pergerakan harga saham PBRX, di sini kita memakai 5 skenario. Yang pertama ada skenario optimis dengan harga akhir 133,29. Harga saham mengalami pertumbuhan positif tetapi fluktuasinya lebih kecil dibandingkan skenario lainnya. Ini menunjukkan tren bullish. Selanjutnya ada skenario moderat dengan harga akhir 195,38. Pertumbuhan harga saham ini cenderung linear dengan fluktuasi yang moderat. Ini menunjukkan tren bullish. Selanjutnya ada skenario pesimis dengan harga akhir 190,66. Harga saham ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan fluktuasi yang lebih kecil daripada skenario moderat. Ini menunjukkan tren bullish. Yang terakhir ada skenario normal dengan harga akhir 287,54. Pertumbuhan harga saham menunjukkan fluktuasi yang signifikan tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren positif bullish. Dan yang terakhir ada skenario volatil dengan harga akhir 145,26. Harga saham menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan dengan pergerakan harga yang cenderung tidak stabil tetapi tetap menunjukkan tren bullish. Dari hasil analisis dan juga analisa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwa pemodelan dan simulasi pergerakan harga saham menggunakan metode random walk
menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan gambaran kemungkinan pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan data historis. Analisis terhadap 4 saham utama, yaitu BBCA, Goto, ICBP, dan juga PBRX, mengungkapkan bahwa masing-masing saham memiliki karakteristik unik dalam hal volatilitas dan juga potensi pertumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh skenario pasar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario optimis cenderung menghasilkan tren bullish dengan pertumbuhan yang stabil, sementara skenario pesimis dan volatil mengindikasikan risiko fluktuasi dan juga penurunan yang signifikan. Metode ini efektif untuk mengidentifikasikan peluang dan risiko investasi dalam berbagai kondisi pasar, sehingga dapat menjadi alat bantu bagi investor dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan juga strategis. Namun, karena hasil simulasi bersifat probabilistik, penting bagi investor untuk tetap mempertimbangkan faktor eksternal dan juga melakukan analisis mendalam terhadap dinamika pasar sebelum berinvestasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.